Halo anak-anak kami di kelas 9A Metodis 5 Medan. Kita bertemu kembali dalam pelajaran fisika. Jika sebelumnya kita sudah belajar pengantar tentang listrik statis, maka kita akan melanjutkan pemahaman kita tentang listrik statis ini dengan topik tentang hukum Coulomb ya. Jadi kalau kemarin kita udah belajar ketika kita melakukan percobaan dengan menggosokkan penggaris plastik pada rambut yang kering. Jadi ada penggaris plastik kamu punya di rumah, gosokkan pada rambutmu yang kering, lalu didekatkan pada sobekan kertas kecil. Nah, kertas kecil tersebut akan menempel pada penggaris. Kok bisa? Nah, hal ini dikarenakan penggaris yang digosokkan pada rambut akan memiliki muatan listrik. Nah, jadi penggaris itu memiliki muatan listrik yang menyebabkan sobekan kertas tertarik ke penggaris. Nah, ini nanti berkaitan dengan hukum fisika yang disebut dengan hukum Coulomb. Jadi, mengulang pertemuan kemarin bahwa proses terjadinya listrik statis yaitu karena apa? Kesimpulan kita dari apa yang saya terangkan barusan, karena adanya muatan atom yang tidak sejenis. Oke, makanya nanti kita belajar hukum Coulomb tentang gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Nah, jadi listrik statis bisa terjadi karena adanya muatan negatif dan muatan positif pada suatu benda. Oke, sekali lagi, listrik statis bisa terjadi karena apa? Karena adanya muatan negatif dan muatan positif pada suatu benda. Sehingga saling tarik menarik. Nah, kenapa tadi kalau kita perhatikan penggaris bisa menarik kertas setelah penggaris digosokkan ke rambut yang kering? Karena ada di sana yang disebut dengan muatan listrik. Nah, berbeda nanti. Muatan listrik di penggaris dengan muatan listrik di sobekan kertas berbeda jenis, sehingga ada istilah saling tarik menarik. Oke. Nah, kemudian kita fokus ke hukum Coulomb. Jadi nanti hukum Coulomb ini, sebelum saya bacakan hukum dan rumusnya, jadi hukum Coulomb ini tentang aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik. Oke, hubungan antara gaya listrik. Jadi nanti kita akan ada di sini gaya, kita simbolkan F. Oke. Dan besar masing-masing muatan. Jadi nanti ada dua muatan yang berbeda. Misalnya ada dua benda, mereka memiliki muatan yang berbeda. Jadi muatan ini nanti ada simbol Q. Oke. Muatan yang berbeda. Kemudian di mana hukum ini menjelaskan
hubungan antara gaya yang timbul. Jadi kita mau lihat nanti dalam hukum ini akan kita perhatikan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan. Antara dua titik muatan. Jadi nanti muatan diletakkan pada dua tempat yang berbeda. Mereka akan dipisahkan pada jarak tertentu. Nah, yang dipisahkan pada jarak tertentu. Oke, dengan nilai muatan dari jarak pisah dan jarak pisah keduanya. Dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya, nanti nilai muatan benda pertama dengan nilai muatan benda kedua misalnya berbeda, dan kemudian mereka akan dipisahkan pada jarak tertentu. Nah, isi hukum Coulomb adalah seperti yang sudah saya tulis ini. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, kenapa dipisahkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak? Nanti karena apa? Ketika dua benda bermuatan, entah itu sama-sama positif, sama-sama negatif, atau salah satunya positif, salah satunya negatif, didekatkan, kalau dia sejenis pasti akan tolak-menolak. Jadi dua-dua muatannya itu bermuatan positif, maka mereka akan saling menjauh. Atau dua-duanya bermuatan negatif, kedua benda akan saling menjauh. Tetapi kalau salah satunya positif, salah satunya negatif, keduanya akan makin mendekat. Makin dekat jaraknya, maka gaya tarik-menariknya akan makin besar. Oke, jadi besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Jadi dalam hari ini besaran-besaran yang akan kita gunakan di sini adalah gaya. Jenisnya ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, kalau persoalannya nanti dua-duanya bermuatan positif, maka gaya yang terjadi pasti gaya tolak-menolak. Tapi kalau dua-duanya berbeda muatannya, satu positif, satu negatif, maka gaya yang terjadi nanti adalah gaya tarik-menarik. Nah, kemudian apalagi besaran yang kita pakai berbanding lurus dengan muatan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian apalagi yang kita lihat jarak. Oke, berarti nanti kita akan menggunakan di rumus gaya, muatan, dan jarak. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kamu perhatikan dulu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Misalnya ini sebuah benda. Oke, muatannya positif. Positif ya. Nah, kemudian ini benda pertama muatannya positif. Ini benda kedua muatannya positif juga. Oke, muatannya positif juga. Ketika kita dekatkan kedua benda, maka dia akan bergerak ke arah yang berlawanan, ke sini bergerak. Nah, ini juga ke sini. Mereka akan saling menjauh. Mereka akan saling tolak-menolak. Jadi, muatan sejenis bagaimana? Akan tolak-menolak. Ya, apalagi kalau didekatkan makin dekat kedua benda ini, maka gaya tolak menolaknya nanti akan makin besar. Kalau jaraknya makin jauh, gaya tolak menolaknya makin kecil tentunya. Nah, kemudian kalau dua benda seperti ini, satu misalnya positif, satu misalnya negatif. Nah, ini benda dengan muatan pertama, benda kedua, kemudian muatannya berbeda, satu positif, satu negatif. Maka mereka akan saling mendekat. Ini akan bergerak ke sini, ini akan bergerak ke sini. Nah, begitu dia. Semakin dekat kita buat kedua benda,
maka gaya tarik menariknya akan makin besar. Tapi kalau jauh kita buat letak kedua benda, mereka memang tetap saling tarik menarik, tapi gaya yang dihasilkan akan lebih kecil. Nah, kesimpulan di sini bahwa muatan yang berlawanan ya, artinya berbeda muatan, akan saling tarik menarik. Begitu ya, nanti kamu. Nah, sekarang kita akan melihat rumus dari hukum Coulomb seperti ini. Ya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini tadi di hukum Coulomb yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, F adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara kedua benda. Nah, kemudian Q1 adalah besar muatan yang pertama, Q2 adalah besar muatan benda yang kedua. R adalah jarak antara kedua benda. Nah, kemudian nanti ada yang disebut dengan K, konstanta pembanding. Konstantanya adalah sebuah tetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Ini satuan-satuan dari gaya adalah Newton, dari muatan adalah Coulomb, dari jarak adalah meter. Nah, kita akan masuk ke contoh soal supaya kamu makin memahaminya ya. Nah, kemudian perhatikan contoh soal berikut ini. Ada dua muatan yang sejenis. Nah, berarti nanti kalau dia sejenis, gaya yang terjadi adalah gaya tolak-menolak ya. Nah, kemudian muatan yang pertama nilainya adalah positif 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Muatan yang kedua adalah positif 6 kali 10 pangkat minus 4 Coulomb. Jika jarak kedua benda 6 cm, berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan? Ingat, gaya yang terjadi nanti gaya tolak menolak ya. Kita buat dulu diketahui. Apa saja diketahui? Q1 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian Q2 berapa? 6 kali 10 pangkat minus 4, masing-masing satuan Coulomb. Kemudian jarak kedua muatan R. R-nya tadi dibilang 6 cm. Kalau dia 6 cm, kamu harus ubah ke meter. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini yang ditanya, yang diketahui maksud saya, ini yang ditanya adalah gaya Coulomb-nya. Ya, mari kita jawab. Nah, rumusnya gaya Coulomb adalah K kali apa tadi? Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, begitu ya. Nah, kita substitusi semua angka-angkanya yang sudah diketahui. Apa tadi tetapan K? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian apalagi? Q1-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya 6 kali 10 pangkat minus 4. Dibagi berapa? R-nya kan ini, tapi pangkat 2 ya. 6 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 kan lagi, karena R-nya mesti di pangkat 2. Mari kita rapikan pekerjaan kita ini. Ini biar aja dulu kita tulis 9 kali 2 kali 6. Kita mainkan matematika di sini ya. 9 kali 2 kali 6. Baru yang basisnya 10, ini kan waktu pelajaran matematika kelas 9 ya. Kita satukan 10 pangkat, kan 10, 10, 10. Pangkatnya berarti kita jumlah. 9 tambah minus 6 atau 9 kurang 6 adalah 3. Kemudian saya tulis saja. 9 tambah minus 6 tambah minus 4. Ditambah minus 4 ya, per, nah ini kita pangkat 2 kan, ini 6 pangkat 2 adalah 36,
kali 10 pangkat minus 2 kali 2 adalah minus 4. Boleh kita rapikan dulu atau sekaligus nanti sebenarnya kita selesaikan 10 dengan 10. Rapikan aja dulu ya. Udah terlanjur kita tulis tadi. Nah, kemudian ini bagi 9 1. Bagi 9 ini berapa? 4. Bagi 2 1. Bagi 2 2. Bagi 2 lagi 3, bagi 2 lagi 1. Nah, berarti di sini angka 3 kali 10 pangkat 9 kurang 6 3 3 kurang 4 minus 1 per 10 pangkat minus 4. Atau bagaimana lagi waktu di matematika? Ini menjadi 3 kali 10 pangkat minus 1. Kan ini minus 4. Kalau dia membagi berarti operasi apa yang kita gunakan? Kurang. Sama-sama basis 10 berarti minus 1 kurang minus 4. Jadi begini menulisnya ya. Sama dengan 3 kali 10 pangkat. Minus 1 kurang 4 kan artinya itu minus 1 kurang kali kurang kan tambah. Minus kali minus. Minus 1 tambah 4. Minus 1 tambah 4 berapa? Positif 3. Jadi sini kali 10 pangkat 3. Apa satuannya tadi? Newton. Ini satuan dari gaya. Jadi gaya tolak menolaknya adalah 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Kenapa gaya tolak menolak tadi? Karena diketahui kedua muatan sejenis. Nanti kamu akan mengerjakan beberapa soal. Apa yang kurang mengerti tanya ke Pak Barto. Selamat belajar, Tuhan memberkati.